Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Muatan pembelajaran IPS dan IPA. Anak-anakku yang salih dan salihah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hari ini kita akan mempelajari kenampakan alam Indonesia, sumber daya alamnya, pemanfaatan sumber daya alam. Kenampakan daratan di Indonesia terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Berikut ciri-ciri dataran tinggi. Di antaranya memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Biasa disingkat MDPL. Kemudian memiliki suhu rendah dan udara yang sejuk. Sebagai daerah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Biasanya, mata pencaharian para penduduknya terdiri dari petani atau peternak. Tanaman yang biasa ditanam di dataran tinggi terdiri dari sayuran, buah-buahan, teh, kina, kakao, dan kopi. Sedangkan dataran rendah memiliki ciri-ciri ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang stabil, tidak terlalu panas atau dingin. Sebagai daerah pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, dan perdagangan. Dan mata pencaharian penduduknya biasanya petani, pedagang, buruh, pegawai kantor. Tanaman yang biasa ditanam di dataran rendah terdiri dari padi, tebu, dan palawija. Anak-anak pasti biasa ada yang pernah ke pantai ya. Pantai memiliki ciri-ciri merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Mata pencaharian penduduknya biasanya nelayan, pekerja pelabuhan, petani tambak ikan dan garam, dan petani. Tanaman yang biasa ditanam oleh para petani di pantai adalah bakau dan kelapa. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi diantaranya adalah hutan, tanaman perkebunan, tambang, tanaman pertanian, dan hewan peternakan. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah terdiri dari peternakan dan pertanian palawija. Sedangkan pantai memiliki sumber daya alam yang terdiri dari laut, tangkapan nelayan berupa ikan, tambak garam, dan tambak ikan. Anak-anakku, sumber daya alam haruslah dimanfaatkan secara tepat. Bagaimana caranya? Pertama, digunakan untuk bahan makanan atau pangan. Kemudian, digunakan untuk bahan bangunan, bahan pakaian, dan sumber energi. Namun,
Sebagian juga ada yang memanfaatkan secara berlebihan atau disebut dengan eksploitasi. Dengan cara seperti apa? Menangkap ikan dengan pukat harimau atau bom ikan. Kemudian pertambangan terbuka dan perburuan binatang serta tumbuhan langka. Lalu bagaimana cara melestarikan lingkungan atau sumber daya alam? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, sistem tebang pilih. Kemudian penanaman kembali atau reboisasi. Menggunakan pupuk alami atau kompos. Membuat aturan atau undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Biasanya pemerintah yang membuat ini ya. Dan membuat suaka marga satwa. Kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas hari ini terdiri dari 5. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Setelah selesai, difoto dan kirim di classroom. Saya tunggu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.